Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 29 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tanah Darah. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 27 ayat 5 sampai ke 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, kemudian mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di dalam setiap kehidupan kami mencari untung, kami mencari nafkah dengan cara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang tanah darah. Apa yang dimaksud dengan tanah darah? Alkitab mencatat tanah darah adalah tanah yang dibeli oleh para imam-imam kepala dari uang yang diserahkan oleh Yudas yang mengkhianati Yesus dengan menciumnya di Taman Getsemani. Uang itu dilemparkan 30 keping perak ke rumah Allah. Lalu kemudian diambilnya, tidak dimasukkan ke dalam persembahan, tetapi diberikan tanah untuk menjadi pekuburan orang-orang asing, dan tanah tersebut disebut sebagai tanah darah. Tidak dipersembahkan kepada, katakanlah, persembahan di rumah Tuhan. Sesungguhnya cukup menarik. Di satu pihak, imam-imam kepala ini tahu dengan jelas tidak layak bahwa uang tersebut diserahkan ke dalam rumah Tuhan. Tetapi di pihak lain, mereka jugalah yang kemudian menangkap Yesus, menyalibkannya dengan iming-iming membeli informasi di mana Yesus, siapa dia, bagaimana wujudnya, dengan mendapatkan informasi dari Yudas yang menjual Yesus. Waktu aku bertemu dan aku mencium dia, maka dialah orangnya, tangkaplah dia. Dari situlah kemudian Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian dieksekusi dengan cara disalibkan. Hanya dengan 30 keping perak. Berapa besar jumlah 30 keping perak kalau kemudian jumlah 30 keping perak itu bisa dibelikan untuk pekuburan orang-orang asing? Berarti itu tanah yang bukan tanah sedikit. Jumlah tersebut dianggap sebagai jumlah yang layak dan banyak. 30 keping perak bisa membeli tanah untuk pekuburan orang-orang asing. Jadi ini uang yang kalau diuangkan zaman sekarang dengan pertimbangan tanah, itu mungkin miliaran atau ratusan juta. Rasanya miliaran kalau diuangkan dengan kondisi uang sekarang. Dengan demikian sahabat perjalanan, apa dimaksud dengan tanah darah dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dan kita petik dari peristiwa ini? Mari kita belajar tentang siapa itu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot memang bendahara yang dipercayakan oleh Yesus. Sebelum Yudas itu menjual Yesus, Yudas itu sudah terbiasa memang mencuri uang dari kas yang dipercayakan kepada Yudas. Dan Yudas itu pandai piawai dalam bersilat lidah. Jadi dia terbiasa untuk berbohong, mengucapkan kata-kata tertentu. Kita melihat bahwa di zaman terdahulu mungkin tidak ada audit keuangan secanggih zaman sekarang. Ada pembukuan. Jadi sifatnya mungkin dipercayakan saja. Hanya gambar-gambar besar saja, dapat uang berapa, keluar berapa, dipercayakan sebagai bendahara untuk mengelola kebutuhan pelayanan Yesus dengan para murid yang ada. Tetapi Yudas memang dari awalnya memang dia tidak mencintai Tuhan. Dia mencintai uang. Dia tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Dia mencintai pekerjaannya sendiri, yaitu suka mencuri. Tatkala kemudian Yesus benar-benar ditangkap, lalu kemudian benar-benar dieksekusi dan benar-benar disalibkan, Yudas kemudian di dalam firman Tuhan katakan dia menyesal. Dia menyesal karena Yesus kemudian dieksekusi, Yesus disalibkan, lalu dia melemparkan 30 keping perak dan firman Tuhan berkata, lalu kemudian Yudas pergi dan kemudian bunuh diri. Sebelum bunuh diri ada sebuah perdebatan bahwa orang ini adalah orang yang tidak bersalah, lalu kemudian disalibkan. Jadi seakan-akan Yudas itu mengomentari
peristiwa yang dialaminya. Dia menyesali mengapa dia menjual Yesus. Tetapi para imam kepala berkata, itu urusanmu, bukan urusanku. Lalu kemudian dikatakan Yudas pergi bunuh diri. Dan kemudian para imam kepala itu dan kelompoknya menggunakan uang ini, mengelola uang ini untuk membeli tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk. Jangan-jangan yang menjual tanah ini memang tukang periuk, namun disebut sebagai tanah darah untuk menjadi pekuburan orang-orang asing. Sampai titik ini sahabat perjalanan, apa yang kita pelajari? Setiap kita memang membutuhkan uang. Setiap kita membutuhkan materi untuk kebutuhan. Apalagi di zaman sekarang dengan seluruh kebutuhan yang ada. Apalagi tiap bulan kita merasa bahwa pengeluaran itu lebih kencang daripada pemasukan. Bahkan tidak jarang sebagian dari sahabat seperjalanan terbelit oleh utang. Atau bahkan pinjaman online. Atau kemudian judi online. Berbagai macam cara dilakukan. Jangan-jangan kita pun melakukan perkara yang sama seperti dilakukan oleh Yudas. Kita mengambil keuntungan, melakukan apapun, menjual siapapun. Mungkin menjual iman, mungkin menjual kejujuran. Kita menjadi orang yang pandai bersilat lidah. Kita menjadi orang yang mencuri tidak hanya uang, tapi mencuri bagaimana peluang-peluang yang lain. Kita mengambil bagian yang bukan bagian hak kita, itu pun juga pencurian. Kita kemudian bekerja tidak bertanggung jawab, korupsi waktu, korupsi kepercayaan, korupsi segala hal. Lalu kita bekerja kepada satu tokoh tertentu, usaha tertentu, lalu kemudian relasi bisnis yang ada, itu kita buat kembali relasi baru dengan membuka usaha baru, sehingga perusahaan yang dimana kita bekerja, kemudian perusahaan tersebut menjadi dirugikan dengan tindakan-tindakan kita. Itu pun masuk di dalam kategori pencurian. Pencurian tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya materi, tetapi tindakan-tindakan pengkhianatan di mana orang memberikan kepercayaan kita sepenuhnya, tetapi kepercayaan itu kita hianati, kita manfaatkan, kita menusuk orang yang mempercayai kita itu dari belakang. Itu juga adalah bentuk pengkhianatan. Itu pun juga adalah bentuk pencurian. Itu pun adalah bentuk kejahatan di hadapan Tuhan. Biarlah sahabat perjalanan kita, seburuk-buruknya kita melihat Yudas Iskariot masih punya hati nurani. Namun tindakan pertobatannya sayang kemudian diakhiri dengan sebuah tindakan bunuh diri. Bukan pertobatan, perubahan hidup. Dengan demikian sahabat perjalanan, kalau kita berbicara tentang pelajaran tanah darah, biarlah kita berjuang di atas bumi ini, jangan sampai kemudian menjadi sebuah pengkhianatan. Tanah darah itu adalah tanah pengkhianatan. Bagaimana Yesus memang di dalam kehendak Allah ditentukan untuk disalibkan, tetapi bagian tentang pengkhianatan Yudas adalah kisah tersendiri. Dari orang yang dipercaya, murid yang dipilih, yang dipercaya, justru mengkhianati guru yang memilihnya, mengkhianati guru yang mempercayainya. Janganlah kita punya sifat-sifat berkhianat dalam bentuk apapun. Janganlah kita mendapatkan berbagai macam keuntungan yang akhirnya keuntungan tersebut masuk dalam kategori tanah darah. Kita dapatkan tanah, kita dapat kekayaan, tapi dari darah-darah orang yang dirugikan karena sikap pengkhianatan, ketidaksetiaan yang buruk sebagaimana dilakukan Yudas, jangan sampai dilakukan oleh setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.